Untuk mengetahui perkembangan koperasi dan laporan triwulan yang sekaligus pada kesempatan ini rapat akan dipimpin oleh Ketua Koperasi waktu tempat kami persilakan. Sudah keluar angka 1,6 di bulan Januari, kemudian di bulan Februari 1,6 juga pinjaman yang keluarkan. Nah, ini sumber dana kita masih sangat repot sekali ya. Di bulan Januari kita tahu 1,4 M itu dicairkan dari dana bank, dari dana internal cuma 200. Kemudian di bulan Februari kita ada peningkatan koperasi dan dana bank sama-sama imbang 800. Oke, itu untuk simpan pinjam. Kemudian bisa dilihat di laporan sisa hasil usaha nih rekan-rekan, yang paling depan nih bisa dibuka nih ya, paling depan bisa dilihat di atas pendapatan bunga pinjaman di situ. Pendapatan bunga pinjaman yang Januari itu yang 446, 215, 783 ada. Kemudian yang Februari itu yang di variansinya yang 407, 964, 996 ada. Nah itu. Jadi total Januari dan Februari ini yang didapatkan itu dari bunga pinjaman itu sebesar 854, 180, 779. Itu akumulasinya. Kalau teman-teman cermat itu bisa dilihat di situ bahwa progres kita tuh menurun. Betul apa betul? Dari 446 ke 407. Kemudian di bawahnya bisa dilihat biaya bunga pinjaman bank. Di bawah di total pendapatan beban pokok penjualan ke bawah bunga pinjaman bank ada. Bisa dilihat bulan Januari berapa? 249, 250, 358. Kemudian Februarinya 254, 266, 982. Total 503, 3517, 340. Itu kan kecenderungan naik ya. Nah itu yang dibilang dari awal, kenapa ketika dibentuk rekan-rekan di wakil anggota ini kita uber itu kemandirian. Jadi fitrah koperasi kita itu belum 100% ya berkoperasi gitu kan, karena kita masih menggunakan dana bank. Itu untuk progres simpan pinjam, intinya secara pendapatan pinjaman kita turun, tapi kita bayar bunga naik, otomatis labanya akan berkurang. Itu dari sisi simpan pinjam yang jelas perjalanannya itu secara pendapatan itu semakin menurun. Kemudian yang kedua, dari divisi perdagangan retail. Perdagangan retail saya melihat ada kecenderungan cukup bagus di pergerakan toko, di mana persediaan itu sudah sudah bisa ini banget. Saya lihat tokonya penuh terus. Closing tanggal 2 April pas awal Ramadan. Nah ini pas Ramadan kita stop pelayanan pagi. Insya Allah kemarin info dari Pak Usman bahwa nanti 3 bulan ke depan kita diperpanjang masih pelayanan si pagi. Ini kalau si pagi itu untungnya lebih besar, karena apa? Karena secara porsi dia lebih besar. Pagi itu rataannya 1.900 porsi. Kemudian yang selanjutnya untuk pendapatan Wisma juga ya masih belum ini ya, karena dari sisi kawasan juga ada yang masuk ada yang pergi gitu kan. Tapi insya Allah tahun 2022 ini kita akan memaksimalkan fungsi Wisma KPS ya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya bisa dicermati dulu aja laporan keuangan di situ, terutama untuk di neraca. Saya minta tolong dibaca itu aset kita berapa, 52 miliar per akhir Februari ya.
Kemudian kita tahu di situ ada hutang bank itu berapa kita punya. Kemudian simpanan wajib berapa, kemudian piutang bunga dan piutang pinjaman itu berapa jumlahnya. Nah itu tolong dihitung-hitung dari situ. Minimal dibaca-baca di situ, jadi kita tahu. Saya contoh kayak gini. Kita punya piutang pinjaman berapa di situ per akhir Februari? 32 miliar ya. Udah ketemu angkanya? 32 M. Kemudian piutang bunga berapa? Piutang bunganya 7 M. Total berapa itu? 39 M. Kemudian kita punya simpanan wajib berapa? Buka lembar selanjutnya. Berapa? 13,8 M. Yaitu kekuatan modal kita punya 13,8 M, dipinjemin 39 M. Ya. Jadi kalau yang biasa teriak-teriak pinjaman saya kok lambat gitu kan, koperasi duitnya kemanain aja, itu kan dibuka sekarang tuh semuanya tahu kan. Bahwasanya simpanan wajib kita berapa? 13,8, yang dipinjam anggota berapa? Nah itu alhamdulillah. Jadi kenapa sih kita ngomong gembar-gembor? Pak Usman sudah pernah menyampaikan, kita tahun kemarin 2021 ngasih ke BJB keuntungan berapa? 2,5 M. Kita kasih ke orang 2,5 M, kita cuma dapat berapa? 2,2. Gedean kasih ke orang dibanding dimakan sendiri. Karena apa? Minimnya kesadaran dari diri kita bahwa ini loh, koperasi itu fitrahnya itu ya harusnya dari kita, oleh kita, untuk kita gitu kan. Tapi ternyata karena memang boomingnya permintaan ngutang itu luar biasa di Fajar Paper itu ya, otomatis kan pelayanan tetap harus jalan. Kita nggak mungkin gitu kan selama ada pelafon karyawan nggak dikasih utangan gitu kan. Akhirnya muncul itu angka 32 M utang pokoknya. Padahal kemampuan modal kita tuh hanya 13,8. Dan itu sudah dimulai dari sejak dahulu kala, dari mulai zaman Bank Muamalat dulu kan. Bank Muamalat sampai Bank Muamalat sampai kolab selesai, BTN segala macam. Itu kan belum yang dimakan Jumanto CS gitu kan. Jadi akhirnya kita ini untuk sisi pendapatan ini sebenarnya rekan-rekan harus bisa mengapresiasi di mana teman-teman di sini pengurus bisa dengan pendapatan dengan situasi keuangan seperti ini kita bisa masih di atas 2 M. Berarti apa? Ada substitusi pendapatan yang lain. Kan kalau tadi ngomong simpan pinjam itu aset paling besar, bener nggak? Ya kan? Simpan pinjam 32 M. Sekarang catering ada 32 M nggak? Ya kan? Retail ada 32 M nggak? Ya kan? Jadi teman-teman punya pelakuan itu lebih senang pinjam utang duit dibandingkan berbelanja ataupun menabung. Dan akibatnya ya seperti ini gitu kan. Sedangkan kita punya kemampuan modal hanya 13,8 M. Dipaksakan tabungan berjangka, akhirnya masuk tabungan berjangka meskipun pada awalnya itu kisruh, sempat di voting, muncul angka 55% lawan 45%. Alhamdulillah itu menambah kemampuan modal kita kan. Tabungan berjangka berapa? 5. Berapa? 5,4. Nah, udah 5,4. Berarti dari 13,8 tambah 5,4 berapa? 19, ya. Ya habis tanggal 19 kita koma gitu kan. Koperasi udah gak ada duitnya. Itu tabungan berjangka. Kalau tabungan berjangka suku bunganya berapa? 0,55. Itu kembali dimakan sama siapa? Sama anggota. Tapi kalau dana dari bank, kalau bank berapa triliun pun dikasih, BJB ke kita mau ngasih berapa dikasih. Kita ngajuin 10 M dikasih 20 M jadi kok. Ya karena apa? Kita ini kayak tambang emasnya mereka gitu loh. Sedangkan kita yang punya tambang nggak sadar. Bener, kita nggak sadar. Coba bayangin teman-teman, kalau kita modal mandiri, keuntungan kita kemarin 2,2, yang dikasih ke BJB 2,5, total berapa? 4,7 M. Kalau itu 4,7 M, modal kita sendiri tanpa melibatkan perbankan, dibagikan ke anggota, SAU-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi teman-teman tuh tahu sebenarnya potensi aset neraca kita berapa? 52 M.
Keuntungan yang standar itu 9%. 9% dikali 52 M berapa? 4,5. Ya, 4,5, 4,6. Ya memang benar 4,6, 4,7 muncul. Cuma dibagi. Kita yang punya tambang cuma kebagian 2,2. Ya kan? Ini orang asing yang datang gitu kan. Dapat 2,5 malah. Nah, ini kembali menjadi apa namanya? Refleksi kita, pribadi kita, bahwasanya dengan situasi seperti ini itu ayo kita perlahan kita bangkitkan, dan kita yakin 3-5 tahun ke depan itu kita bisa sangat-sangat mandiri, bisa gitu loh. Bukan hal yang mustahil. Yang penting apa? Yang namanya koperasi itu modal tuh cuma 2, simpanan pokok sama simpanan wajib. Simpanan pokok kita cuma goceng dulu pertama, yang sekarang 20.000, mana ngepek. Coba kalau simpanan pokoknya 500.000 pas awal masuk, 500.000 dikali 2.000 orang berapa? 1 M kan? Jadi 20.000. Itu pun kalau anggota baru masuk, 20.000-nya dikembalikan kepada yang bawah sebagai reward kan? Kemudian simpanan wajib kita baru berapa? 100.000, 150, 200. Koperasi lain sebagai contoh, saya kemarin mengikuti mengikuti RAT-nya Koperasi Sano. Itu anggotanya cuma 480 orang. Simpanan wajibnya berapa? 300.000. 300.000. Kemudian NOK kamu semua berapa NOK? NOK 250.000. Indofood kecap, seasoning, kemudian Indofood mie, noodle sama 250.000. Makanya mereka suku bunganya ada yang 0%. Ada yang cuma 0, sekian. Karena apa? Secara modal mereka mandiri. Kalau uang kita ngumpul misalnya nih 50, kita nggak punya hutang ke bank nih. Jadi modal kita tuh bener-bener dari anggota semua. Kita ngasih suku bunga pinjaman 0,5, bisa nggak ke anggota? Bisa kan? Cuman kalau sekarang ngasih 0,5 ke anggota mustahil. Bank aja ngasihnya 0,8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, ini pada momen yang cukup nyaman di bulan puasa kita kembali ketemu sekaligus buka bersama. Jadi kalau dulu forming kita di hotel, kita di lesehan, tapi tanpa mengurangi nilai-nilai tujuan kita bersama. Saya hanya menambahkan beberapa poin penting teman-teman. Mungkin teman-teman sudah dapat bocoran bahwa pada hari ini rapat wakil anggota pada hari ini ada hal yang sangat urgensi kaitannya dengan perkembangan dan kemajuan koperasi pada sore hari ini. Perlu saya jelaskan teman-teman, sebagai tadi di depan sudah dijelaskan secara gamblang oleh ketua koperasi Dadang. Kemudian saya menambahkan sisi poin yang saat ini sedang berlangsung. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa saya mengulas flashback ke belakang, bahwa tahun lalu kita sudah memberikan 2,5 M ke BJB. Ya. Kita hanya sisa mendapatkan 2,2. Kemudian dari suku bunga kita sudah turunkan dari 1,3, 1,02 sampai 1%. Semua apa menjadi keinginan teman-teman kita coba akomodir dan kita eksekusi, dan hanya berhasil. Dan sekarang teman-teman, alhamdulillah sepertinya periode sekarang juga masih dalam keemasan koperasi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ternyata pihak manajemen juga sekarang memberikan respon positif terhadap koperasi. Contoh di bingkisan, kemudian santunan-santunan semua sekarang dibebankan koperasi, termasuk kopi. Kalau tidak salah tuntutan kopi itu 20 jutaan per bulan. Dulu beli luar. Dan kemudian teman-teman mungkin ketahui kita punya orderan besar kisaran 3,5 M, 4,5 M, 4,5 M miliar. Bayangkan dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan sembako yang diminta oleh Kapolri. Dan sekarang kita masih proses ya, untuk 4,5 M pun bukan duit yang sedikit. Ditambah lagi sekarang ada PO-PO yang muncul ya, seperti yang sudah masuk sarung tangan, kemudian ETK dan sebagainya. Jadi artinya ada peningkatan signifikan. Apa yang menjadi keinginan teman-teman
Bahkan trust yang muncul bukan hanya direksi, sekarang mulai bermunculan kabak-kabak yang sudah menjadi anggota. Itu nilai sisi baik buat kita pada umumnya. Tapi teman-teman perlu diingat, ternyata kemajuan koperasi tidak diimbangi dengan kekuatan modal. Contoh paling simpel kemarin, bayangkan teman-teman, 4,5 M yang harus ada dalam waktu 1 bulan. Sementara tadi sudah kita jelaskan ketua koperasi membeberkan berapa kekuatan uang kita. Itu hanya untuk kebutuhan santunan 30.000. Belum lagi 2.900 untuk karyawan. Itu kita beli cash sebenarnya teman-teman. Ya, itu beli cash. Artinya apa? Grafik peningkatan penjualan, permintaan tidak berbanding lurus dengan permodalan kita. Pertanyaan sampai kapan kita melawan pihak luar? Kita sekarang sudah berjalan normal dengan pihak manajemen, apa menjadi kebutuhannya diminta di koperasi. Tapi tentunya kita berbenturan dengan keuangan. Ya. Di satu sisi, sekarang mungkin teman-teman tahu untuk selama bulan Ramadan kantin kita stop karena kita ambil keputusan itu. Kenapa? Karena hanya 30 orang yang dinyatakan makan. Kalau 30 orang kita yalain kayaknya tekor ya. Kita karyawan ada 13-18 orang. Hanya kita putuskan kemarin bahwa sementara mungkin untuk bulan puasa tidak ada makan seluruhnya total. Kita ganti ke keuangan koperasi. Nah, kemudian juga sekarang juga banyak permintaan teman-teman ya. Tapi ternyata kendala di permodalan yang harusnya menjadi PR kita. Tadi Mudadak sudah sampaikan di Indofood, di NOK, di PT, di koperasi-koperasi lain mereka sudah mulai meningkatkan simpanan wajibnya. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat keluarkan ke teman-teman, kita sudah saatnya harus naik simpanan wajib kita. Dan saya orangnya betul-betul sebetulnya. Pada kesempatan sore ini waktu cukup terbatas, kita akan lakukan itu, kita akan kesepakati kenaikan simpanan wajib. Yang paling penting teman-teman perlu menjelaskan ke bawah bahwa simpanan wajib semua itu sifatnya sementara di koperasi. Suatu saat teman-teman keluar akan dikembalikan lagi. Itu hanya tampung. Dua kepala bagian kemarin dengan tahunnya ada margin 0,7 yang simpanan deposito. Teman-teman tahu di luar itu ternyata cuma 0,4. Di koperasi 0,7. Artinya ini peluang emas. Yang ternyata orang tadi tidak melirik koperasi dengan sekarang level tertentu sudah melirik. Padahal teman-teman orang-orang yang cukup lama, wakil anggota pula, dia juga ada lebih ngerti, tidak melihat bahwa ini momen emas. Nah, saya mengajak teman-teman untuk semua bola voli pikir kita teman-teman. Teman-teman wakil anggota, sekarang respon dari anggota sudah mulai melirik ke koperasi. Bukan hanya level group leader, tapi kabak manajer pun sekarang mulai tertarik. Belum lagi nanti kalau tidak salah ada permintaan lagi mempersiapkan santunan sembako lagi. Belum lagi ada permintaan rental kendaraan menengah ke atas. Kemarin saya diminta siapin Innova Reborn untuk orang Thailand. Bayangkan itu cukup 100-200 juta teman-teman. Ternyata tahun sekarang kita kewalahan segi permintaan. Jadi sekarang saya hanya melihat ada kolaborasi. Teman-teman tahu bahwa saya 11 sebagai ketua, di sini juga ketua. Artinya kolaborasi cukup mantap sehingga perusahaan sudah menilai itu positif. Satu sim perusahaan trustnya cukup tinggi, dikasih semua, kita permodalan nggak ada. Nah pada sore ini kita harus ambil sikap secara gentleman. Bukan berarti saya merugikan teman-teman, tidak. Tetapi harus teman-teman harus ambil keputusan bahwa simpanan wajib harus naik hari ini kita tuju. Setuju nggak? Kenapa teman? Jelaskan ke bawah bahwa simpanan wajib sifatnya hanya menabung, termasuk simpanan sukarela, termasuk simpanan pokok. Semua yang masuk koperasi akan dikembalikan seutuhnya ke anggota. Tidak ada yang sedikit pun, bahkan sampai margin sekalipun. Untuk 1.565, 1.635. Akhirnya kenapa begitu kan beberapa kabak mulai melirik, dia ingin dapat hasilnya dengan 3.000 paket itu dia menjadi anggota. Dia berharap dapat SAU. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, saya berharap teman-teman membuka mindset.
kita pengurus berlima sudah benar-benar banting tulang. Saya sampai 24 jam teman-teman, karena kebetulan saya PAC-nya di 30.000. Tapi yang disayangkan di sini untuk penjualannya itu antara Januari dan Februari itu plus minus hampir sama. Itu artinya barang dagangan makin bervariatif di toko, tapi minat belanjanya minim. Itu saja gitu. Harusnya itu berbanding lurus. Kalau barang dagangan itu makin banyak variasinya, tentunya makin banyak penjualannya juga. Harusnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sampaikan atau ingatkan ke anggota bahwa kita ada program yang namanya pembelanjaan setahun di akumulatif itu 6 juta rupiah, di mana itu nanti akan dapat bingkisan di akhir tahun, dan ada yang namanya undian yang sudah kita terapkan di tahun lalu, itu yang hadiahnya lumayan cukup besar-besar, baik itu dari rekanan ataupun dari kita pribadi. Kalau bisa itu terus diingatkan, apalagi di aplikasi sekarang sudah tertera total belanja kita per bulan, per hari ini ada berapa, diakumulatif terus sampai akhir tahun nanti. Kalau sudah mencapai angka 6 juta artinya teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam undian akhir tahun nanti pada saat pembagian SHU. Koperasi lagi-lagi minim akan permodalan. Ujung-ujungnya balik lagi ke kenaikan simpanan wajib yang sekarang kita mau bahas. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Ketua bisa minta keterangan terkait rapat wakil anggota hari ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita 10 April 2022 bertempat di Rumah Makan Surya Kencana. Koperasi Karyawan Surya Abadi PT Pajak Surya Wisesa mengadakan rapat triwulan yang dihadiri 90% wakil anggota, pengurus, dan kemudian dari badan pengawas. Di sini kita tadi alhamdulillah memutuskan keputusan strategis sesuai dengan ADART bahwa keputusan strategis harus dilakukan atas persetujuan rapat wakil anggota. Di hari ini kita memutuskan kenaikan simpanan wajib untuk kolektor sebesar 100.000. Nanti akan kita mulai di akhir April ini. Harapannya ke depan adalah sebagai sebagai implementasi untuk kemandirian kita KKSA. Tentunya import terakhirnya adalah untuk kita bagaimana bisa mesejahterakan anggota. Dan saya juga di sini berterima kasih kepada Kang Usman di sebelah saya sebagai Ketua Serikat Pekerja SPKM SPSI PT Pajak Surya, di mana bahwa beliau dari dua organisasi ini antara koperasi dan juga serikat pekerja bisa bersinergi bagaimana mempunyai tujuan yang sama mensejahterakan anggotanya. Kita memiliki tujuan yang sama, artinya memang untuk kesejahteraan teman-teman khususnya anggota koperasi secara umum, karyawan PT Pajak Surya mungkin banyak cara sebetulnya, hanya bagaimana teman-teman mau semua menjadi program-program dari koperasi. Koperasi yang jelas tidak akan pernah merugikan semua anggotanya, tapi yang jelas memberikan yang terbaik, baik dan terbaik terus secara terus-menerus, dan kita coba kolaborasi dengan perusahaan dan dengan perusahaan dan franchise. Saya kira itu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita rencanakan dan impian kita untuk bisa menjadi koperasi mandirian bisa tercapai. Amin.